Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di banyak pada. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di banyak pada. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di banyak pada. Seluruh hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang kelima, yaitu laporan Ketua Panitia kepada Ibu Eka Suryaning Tias, Eskep Mkes. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah selaku Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Yang terhormat Kiai Haji Taufikur Rahman selaku Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Fadil Muzaki Syah selaku Ketua Yayasan Al-Qadiri dan anggota DPR RI Komisi 8. Yang terhormat Kiai Haji Umar Saifuddin selaku Biro Kependidikan Yayasan Al-Qadiri. Yang terhormat Gus Haji Helmi MH selaku Biro Kepesantrenan Al-Qadiri. Yang saya hormati keluarga besar dan pengurus Yayasan Al-Qadiri yang saya banggakan dan saya takdimi. Yang terhormat juga Bapak Hendro Sulistyo atau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Yang terhormat Bapak Nes Mustaqim Sarjana Keperawatan MMK selaku Ketua PPNI Kabupaten Jember. Yang terhormat Ibu Nunuk Nurwati selaku Ketua IBI Kabupaten Jember. Yang terhormat para pemateri Bapak Ade Sarka. Selamat pagi Bapak. Yang terhormat Ibu Haja Siti Romlah selaku pemateri 2, dan yang saya hormati dan kita tunggu-tunggu nanti ada kedatangan tim dari Dr. Boyke. Yang terhormat Ibu Vika Indah Prasetya selaku Ketua Stikes Bakti Al-Qadiri dan para pengelola dan para dosen Stikes Bakti Al-Qadiri Jember. Yang terhormat dan saya cintai atas kedatangannya semua peserta seminar nasional pada pagi hari ini beserta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa terlimpahkan pada kita semua. Atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan Seminar Nasional Stikes Bakti Al-Qadiri tahun 2023. Marilah kita panjatkan puji syukur kepadanya seraya memohon dan berdoa semoga kegiatan hari ini mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita serta angka stunting
masih menjadi permasalahan yang sangat serius di Kabupaten Jember. Penurunan AKI AKB, Akbal dan stunting adalah program prioritas pemerintah saat ini dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pemerintah melakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya bersama seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang kita ketahui, mencegah angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting berarti adalah menyelamatkan generasi kita di masa depan. Itu artinya bukan hanya kerja satu pihak saja, melainkan semua lintas sektor. Selain unsur pemerintahan, juga akademisi termasuk para mahasiswa. Insan akademik yang lebih dekat dengan penanganan problem tersebut, misalnya di bidang ilmu kesehatan. Memenuhi harapan pemerintah mensukseskan penurunan AKI AKB dan angka stunting, kami ikut serta dalam memeriahkan Hari Kesehatan Nasional 2023 dengan memohon rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua Panitia Seminar Nasional dengan tema upaya penurunan AKI AKB dan stunting melalui implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi emas 2045. Kami memohon dukungan Bapak Ibu dalam mensukseskan seminar hari ini, yang mana nanti akan menjadi salah satu upaya kami dalam mewujudkan tujuan program kesehatan pemerintah Indonesia. Hadirin yang saya hormati, izin melaporkan hari ini alhamdulillahirabbil alamin, seminar diikuti oleh 627 peserta yang terdiri dari tamu undangan, minta tepuk tangannya. Peserta mahasiswa dan umum, bidan praktek mandiri, dan para kader, ibu-ibu perawat dan ibu bidan. Hadirin yang saya hormati, saat ini perguruan kami juga menjadi kampus merdeka yang telah kami laksanakan sesuai kebijakan pemerintah, khususnya program Kemendikbud yaitu MBKM. Stikes Bakti Al-Qodiri terus berupaya dalam pengabdian kepada masyarakat, terus kami lakukan secara simultan yang disinergikan dengan proses pembelajaran serta aplikasi penelitian dan pelaksanaan nilai keislaman dan komplementer. Kami wujudkan dengan keikutsertaan kami dalam program penurunan AKI AKB yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga, UNICEF, serta beberapa perguruan tinggi dalam program Geliat, di mana program Geliat ini merupakan core program. Geliat UNER dilakukan dengan menempatkan sekelompok volunteer yang berasal dari beragam latar belakang keilmuan sebagai pendamping dari ibu hamil dan keluarganya. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kami tim dari Geliat, yaitu berkoordinasi dengan puskesmas, membagi volunteer menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian membagi ibu hamil, berkoordinasi dengan puskesmas, volunteer bersama kader, kemudian volunteer menjelaskan rencana pendampingan, kemudian volunteer melakukan pendampingan selama prode kehamilan, persalinan, nifas, hingga pendampingan bayi. Volunteer juga melakukan pencatatan dan pelaporan progres, sampai dengan hasil kegiatan pendampingan melalui logbook Geliat UNER. Baik, hadirin yang saya hormati, akhirnya kami segenap panitia seminar nasional upaya penurunan AKI, AKB, dan stunting melalui implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi 2045 yang diselenggarakan oleh Stikes Bakti Al-Qodiri dan bekerja sama dengan PT Kimia Farma, mengucapkan terima kasih atas hidayah, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan seminar hari ini dapat berjalan dengan baik dan sukses seperti yang kita harapkan semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Sambutan berikutnya dari Ketua DPD PPN Kabupaten Jember kepada Bapak Mustaqim Eskapners MMKes SP KMB, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma innaka afuwun tuqiful afa fa'fu ani. Ya Allah minna dhulumati ila nur. Ya Allah minna dhulumati ila nur. Ya Allah minna dhulumati ila nur. Amma ba'du. Yang terhormat pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Khodiri Al-Mukarromah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah beserta keluarga. Yang terhormat wakil pengasuh Pondok Pesantren Al-Khodiri Kiai Haji Taufikur Rahman Muzaki beserta keluarga. Yang terhormat ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Khodiri Kiai Haji Ahmad Fadil Muzaki spesialis SPDI beserta keluarga. Yang kami hormati pula penanggung jawab Biro Pendidikan PP Al-Khodiri Kiai Haji Umar Saifuddin SPD SEMM beserta keluarga. Yang terhormat pula penanggung jawab Biro Kepesantrenan PP Al-Khodiri Gus Haji Muhammad Helmi MH SPDI beserta keluarga. Yang terhormat pula Ketua Setikes Bakti Al-Khodiri, saudara kami yang luar biasa, Ibu Vika Indah Prasetya Eskepnes MM. Yang terhormat pula Kepala Dinkes, Ketua Dinkes Jember, Bapak Dr. Hendro Sulistiono MMMkes atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM. Yang terhormat Ketua IBI Jember, Ibu Nunuk Nurwati SST MSI. Yang terhormat Ketua Panitia dan Panitia Pelaksana Seminar Nasional pada pagi hari ini. Yang terhormat seluruh kepala sekolah atau dewan guru di setiap lembaga di bawah naungan Yayasan PP Al-Khodiri. Yang terhormat tim Kimia Farma yang sebentar lagi akan hadir bersama kita pada acara hari ini. Yang terhormat para narasumber seminar nasional hari ini, yang mana ada Dr. Boyke Dian Nugroho SPOG Mares yang menurut informasi masih ada di perjalanan, mudah-mudahan lancar dan nanti akan sampai di sini dengan selamat, tak kurang suatu apa. Kemudian juga narasumber yang tak kalah luar biasa dari Jember sendiri, ibu kita ya, Ibu Bidan Romlah SST MKep yang luar biasa. Kemudian juga ada saudara kami dari Jogja yang telah datang di sini, matur nuwun, Bapak Ade SIP SKP nggih. Dan juga tak lupa seluruh peserta yang telah hadir di sini, baik yang melalui luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul dalam kondisi yang insya Allah sangat luar biasa dan penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua jadikan hamba Allah yang pandai bersyukur, yang senantiasa Allah akan semakin limpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju zaman yang penuh dengan kebaikan, penuh keislaman dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini kami dari DPD PPNI Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih dan salut luar biasa kepada seluruh yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami semakin bangga kita melihat ternyata di Setikes Bakti Al-Khodiri ini mahasiswanya tidak hanya pinter ngaji, ternyata pinter nari ya, pinter juga bela diri. Tepuk tangan buat Setikes Bakti Al-Khodiri. Bahkan kalau kita melihat doa kalau orang
Jawa bilang doa sapu jagat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami merasa kalau pengen anaknya masuk surga dan bahagia dunia akhirat, masuklah ke Setikes Bakti Al-Qadiri. Sangat luar biasa. Dicetak nanti insya Allah murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswinya tidak hanya bisa semakin bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, kepada guru-guru dan pembimbingnya, juga nanti insya Allah akan bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Inilah hal yang luar biasa yang menjadi keunggulan yang kita lihat ada di Setikes Bakti Al-Qadiri. Adik-adik bisa belajar semuanya, dan ini kalau kita melihat sudah banyak juga yang bisa bekerja di luar negeri. Tepuk tangan buat semuanya. Bahkan salah satu hal yang istimewa ini kami lihat ya, kalau pengen anaknya bisa keluar negeri, nggak usah susah-susah, masuk ke Setikes Bakti Al-Qadiri. Nanti di sini disiapkan semuanya ya, bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, wah luar biasa. Ditambah dengan pinter bahasa Jawa dan bahasa Madura. Luar biasa ya. Sehingga nanti kalau sudah di sini, kemudian disampaikan tadi kita diskusi dengan Ibu Ketua Setikes, bahkan di semester 7 adik-adik sudah bisa disiapkan mulai berpraktek di tempat-tempat yang mana nanti adik-adik siap juga untuk berpraktek, dan istilahnya itu studi banding di luar negeri, dan lulusannya juga akan siap untuk bisa bekerja di luar negeri. Ini adalah hal yang luar biasa. Nggak usah bingung-bingung kalau mau bekerja di luar negeri, masuk Setikes Bakti Al-Qadiri, disiapkan semuanya, dan nanti juga akan bisa berangkat. Dan insya Allah kalau kami juga melihat bahwa adik-adik ini tidak lupa dengan istilahnya itu, kacang tidak lupa dengan lanjarannya ya. Ketika adik-adik sudah bisa sukses di luar negeri, bisa kembali ke Indonesia dan tetap bisa berhubungan dan mengucapkan terima kasih kepada Setikes Bakti Al-Qadiri. Tepuk tangan buat Setikes Bakti Al-Qadiri. Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang luar biasa dan berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami sekali lagi dari DPD PPN Jember mengucapkan salut yang luar biasa dan mengucapkan sukses, selamat, dan mudah-mudahan semuanya kegiatan ini berlangsung dengan lancar, dan bila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Boyke. Kami ucapkan selamat datang kepada tim Kimia Farma di Aula Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Selanjutnya, sambutan Ketua Setikes Bakti Al-Qadiri Jember, Ibu Vika Indah Prasetya, Eskopners MM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri. Yang kami takdimi dan kami hormati Kiai Haji Taufikur Rahman, wakil pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri. Yang kami takdimi dan kami hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Ahmad Fadil Muzaki, yang beliau juga adalah anggota DPR RI. Dan yang kami hormati dan kami takdimi Kabak Biro Kepesantrenan Kiai Haji Umar Saifuddin, SPDI SEMM. Yang kami hormati Kabak Kepesantrenan Gus Haji Helmi MH. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Boyke, Bapak Adi dan Ibu Romlah. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Ketua PPNI Kabupaten Jember
sahabat kami, dan yang kami hormati Ketua IBI Kabupaten Jember, yang kami hormati dan banggakan para peserta seminar, khususnya sejawat dari profesi kebidanan dan keperawatan, dan juga para kader yang telah kami undang. Yang kami hormati juga para tamu undangan yang berbahagia, wakil dari lembaga yang ada di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua saat ini dalam kondisi yang insya Allah sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga bisa menghadiri acara seminar yang dilaksanakan oleh Stikes Bakti Al-Qadiri. Salawat beserta salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa juga ada yang hadir ya, sebagian ya, atau hadir semua. Alhamdulillah. Dan juga saya sapa yang saat ini hadir via online. Terima kasih juga sejawat kami, ada juga yang dari Probolinggo, kemudian dari Situbondo, terima kasih yang telah hadir. Banyuwangi juga hadir ya, tadi saya lihat di Zoom. Terima kasih telah bergabung di acara seminar nasional di Stikes Bakti Al-Qadiri. Baik, pada kesempatan kali ini seminar nasional yang kami usung adalah dengan tema upaya penurunan AKB dan stunting di Kabupaten Jember khususnya melalui implementasi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi emas 2045. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar ini merupakan juga rangkaian dari kegiatan HKN ke-59 yang mana temanya adalah transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Harapannya adalah dengan adanya seminar ini kita bisa lebih mempercepat perkembangan Indonesia menuju generasi maju. Selain juga mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi, kami juga ucapkan terima kasih kepada alumni yang telah mensupport kegiatan pada hari ini. Dan juga ada narasumber utama kita, ada Dr. Boyke yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah tidak sabar ya. Ya, beliaunya sedang transit, insya Allah setelah ini akan bergabung dengan kita. Baik, melalui kegiatan ini kami sampaikan pula bahwa saat ini Stikes Bakti Al-Qadiri juga memiliki kompetensi unggulan, yaitu di bidang komplementer. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi utamanya adalah dosen. Dosennya Stikes Bakti Al-Qadiri ini semuanya sudah pakar-pakarnya komplementer. Karena Stikes Bakti Al-Qadiri mensupport secara penuh. Dosen-dosennya diberikan pelatihan, dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan komplementer. Yaitu komplementernya terdiri dari akupuntur, bekam, akupressure, baby spa, dan juga herbal. Artinya ketika dosennya saja sudah ahlinya komplementer, secara tidak langsung mahasiswanya juga kami berikan ilmu-ilmu yang terkait komplementer yang bisa diterapkan antara keperawatan dan kebidanan. Oleh sebab itu kami merasa bahwa dengan adanya komplementer ini bisa menjadi wadah untuk menunjang dan mendukung komplementer sebagai salah satu penciri dari Stikes Bakti Al-Qadiri. Stikes Bakti Al-Qadiri juga nanti berkeinginan alumni ini tidak akan hanya memiliki kemampuan di bidang keperawatan dan kebidanan, tapi juga memiliki kemampuan tambahan yaitu di bidang komplementer. Karena memang saat ini persaingan dunia kesehatan cukup ketat, maka dari itu sebagai seorang perawat dan bidan kita juga harus memiliki satu keunikan dan keunggulan yang mana itu bisa diterima oleh masyarakat dan tetap akan menjadi kebutuhan, termasuk juga di luar negeri.
komplementer ini juga masih sangat diminati. Maka dari itu saya berharap dengan penciri Stikes Bakti Al-Qadiri ini akan menjadi keunggulan yang akan berbeda daripada kampus-kampus yang lain. Termasuk tadi yang sudah disampaikan, kita juga bergabung dengan UNICEF dan UNAIR dalam penurunan AKI dan AKB dan juga stunting yang sudah 3 tahun kita mengikuti kegiatan ini, dan terakhir kita ada di daerah Suci, kalau tidak Suci Panti, okay? Dan di sini kami hadirkan ibu-ibu kader, terima kasih yang sudah mendukung kami untuk bisa melancarkan kegiatan pendampingan, sehingga kurang lebih ada 60 ibu hamil ya, yang akhirnya kita dampingi secara kontinu bersama mahasiswa-mahasiswi kami. Nah, kemudian untuk kegiatan pendampingan ini yang mungkin bisa kami fokuskan adalah hanya pendampingan saja. Jadi kami tidak memberikan perlakuan pemeriksaan kesehatan. Jadi hanya melakukan pendampingan dan memastikan bahwa ibu hamil akan datang langsung ke puskesmas, ke posyandu untuk memeriksakan. Nah, sejalan dengan visi dan misi ini, maka saya harapkan dengan adanya seminar nasional kepada seluruh pengelola Stikes Bakti Al-Qadiri, tentunya bisa memberikan tambahan wawasan kepada dosen dan juga mahasiswa yang hadir, bahwa nanti peluang komplementer ini tidak hanya di nasional saja, tapi di internasional. Apalagi saat ini dengan adanya multidisiplin yang sudah disosialisasikan oleh Permenristek Dikti dan juga Merdeka Belajar, akhirnya program-program seperti ini akan semakin banyak diterima oleh kalangan masyarakat. Baik, dengan membacakan bismillah bersama-sama ya, bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar nasional selama 2 hari ya, sama besok, saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari kami sampaikan. Mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, dan dukungannya juga kepada Stikes Bakti Al-Qadiri, karena saat ini kami sudah memiliki moto baru juga, yaitu berkah. Jadi kalau kampus berkah itu adalah Stikes Bakti Al-Qadiri. Kalau Stikes Bakti Al-Qadiri adalah kampus berkah, gitu ya. Kampus berkah ini adalah singkatan dari berakhlak, responsif, kolaboratif, dan handal. Terima kasih. Disampaikan, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Ustadz Muhammad Zaini Eskom. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Izinkan kami untuk memimpin doa. Bapak Ibu sekalian, mohon menyesuaikan dengan sesuai keyakinan masing-masing. Marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Biridho'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami semua berkumpul hendak menyelenggarakan acara seminar nasional dalam upaya penurunan AKI, AKB dan stunting melalui implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi emas 2045. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami dan orang lain. Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, berikanlah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide yang cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber seminar nasional. Dimohon untuk semua narasumber pertama, Bapak Sarka Ade Susana, SIP Eskep MA. Narasumber kedua, Ibu Haja Siti Romla, SST SPSI MKes MKep. Dan narasumber ketiga, Bapak Dr. Boyke Dian Nugraha, SPOG Mars. Dan moderator kita, Ibu Erisa Yuniardi Ningsih, SST MKes. Beliau merupakan dosen D3 Kepedanan Stikes Bakti Al-Qadiri Jember dan alumni S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk itu kami pamit undur diri. Saya serahkan kepada moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi seminar nasional pada hari ini. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Stikes Bakti Al-Qadiri Jember dan Kimia Farma selaku sponsor utama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erisa Yuniardiningsi sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan sehingga kita bisa berproduktif dan mengembangkan diri. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens dan juga para tamu undangan yang sudah hadir. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan dan apa yang akan diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit memberikan pantun, khususnya kepada para narasumber yang sudah hadir. Tetapi saya minta bantuan kepada para audiens, jika saya menyebutkan pantunnya, bisa dibantu dengan cakep. Begitu? Jalan-jalan ke kota Jember, tidak lupa membeli ikan teri. Selamat datang para narasumber di seminar Stikes Bakti Al-Qadiri. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh yang hadir di tempat ini. Para hadirin, terlaksananya kegiatan ini berkat kerjasama dari Kimia Farma selaku sponsor utama. Kami ucapkan terima kasih. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan aturan dan juga mekanisme dalam seminar pada pagi hari ini. Sesi terbagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah pemaparan materi. Narasumber pertama, kedua, dan ketiga akan memberikan materi secara bergantian. Untuk waktu estimasi, narasumber pertama dan kedua kurang lebih selama 30 menit. Kemudian narasumber yang ketiga kurang lebih selama 45 menit. Sesi kedua adalah tanya jawab dan juga diskusi. Bagi audiens yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan, menyebutkan nama dan asal institusi. Kemudian kami juga ada yang terhubung di Zoom. Yang di Zoom juga jangan khawatir, bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang luar biasa yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Yang pertama adalah Bapak Sarka Ade Susana, SIP Eskap MA. Selamat pagi Bapak. Bagaimana perjalanan yang tadi, lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Ibu BD Siti Romla, SST SPSI MMM Kep. Selamat pagi Ibu Siti Romla. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Ibu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, sekaligus sebagai keynote speaker kita, nantinya juga akan bergabung bersama kita adalah Dr. Boyke Dianugraha, SPOG Mars. Harap sabar terlebih dahulu. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, acara seminar nasional pada pagi hari ini bertemakan upaya penurunan AKI, AKB dan juga stunting melalui implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi emas 2045. Seminar nasional ini adalah salah satu kegiatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN
yang ke-59 di tahun 2023 ini. HKN diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Peringatan tahunan ini merupakan momen yang sangat penting yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang betapa pentingnya kesehatan. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita sebaik mungkin dengan cara menerapkan gaya hidup sehat. Sistem kesehatan suatu negara dinilai dari indikator kesehatan perempuan, tetapi hingga saat ini Indonesia masih mengalami permasalahan pada kesehatan ibu dan juga anak. Hal ini terbukti masih belumnya terpenuhi target dari SDGs. Menurut data AKI, yaitu saat ini sebanyak 286 per 100.000 kelahiran hidup dan jumlah AKB sebanyak 16,9 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum terpenuhi dari target SDGs. Berbagai upaya yang telah dilakukan adalah antara lain peningkatan antenatal care, kemudian program Safe Motherhood Initiative, kemudian juga upaya lainnya adalah dengan implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif. Nah, hal inilah yang mendasari tema pada pagi kali ini, yaitu tentang upaya penurunan AKI, AKB, dan stunting melalui implementasi terapi komplementer dan ASI eksklusif menuju generasi emas 2045. Sekilas mengenai terapi komplementer yang memang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang sudah merekomendasikan terapi komplementer sebagai pemeliharaan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana implementasi terapi komplementer pada pelayanan keperawatan? Hal ini akan dibahas lebih mendalam oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Sarka Ade Susana, SIP, Eskep MA. Beliau adalah dosen Prodi S1 Keperawatan Poltekkes Yogyakarta. Riwayat pendidikan beliau yaitu tamat S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Tamat Magister Psikologi Kesehatan di Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Bapak Ade, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memberikan materi? Sepertinya teman-teman audiens sudah tidak sabar ini Bapak Ade untuk mendapatkan informasi yang sangat dari narasumber yang sangat luar biasa ini. Baik, untuk waktunya kurang lebih 30 menit nggih Bapak Ade? Ya, untuk para audiens, siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara kita yang pertama adalah Bapak Sarka Ade Susana, SIP, Eskep MA. Dipersilakan. Tepuk tangannya meriah. Monggo. Oke, bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya kurang semangat ini. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat, yang sudah berkeluarga diberkahi. Amin. Yang belum berkeluarga mudah-mudahan dipercepat oleh Allah. Mau dipercepat enggak? Ya. Baik, dan semuanya yang jawab salam mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi di keluarga besar Yayasan Al-Qadiri, khususnya Stikes Bakti Al-Qadiri. Tentu
hal yang luar biasa. Ya, luar yang berasa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, sekali lagi tadi semboyannya Stikes Al-Qadiri kan berkah ya, Masya Allah. Kita dipenuhi dengan keberkahan, ya, kehadiran kita di mana saja penuh dengan keberkahan, dan itu pula yang menjadi motivasi saya pribadi datang ke Jember, khususnya di lingkungan Stikes Bakti Al-Qadiri, ingin juga menambah keberkahan demi keberkahan untuk kita semua, dan yang paling utama untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta seminar yang berbahagia, saya mencoba untuk sharing keilmuan, sharing pengalaman dari dua perspektif. Pertama, perspektif keperawatan, yang kedua dari perspektif Islam, bagaimana memandang terapi komplementer tersebut. Ya, bisa dibantu atau langsung pakai ini ya? Oke. Yang ini? Ini? Oke. Baik, jadi judulnya adalah Nursing and Islamic Complementary Therapy. Bagaimana terapi komplementer itu dipandang dari dunia keperawatan dan perspektif Islam secara luas. Kesannya seolah-olah terpisah, tapi coba kita lihat bersama-sama. Ya, saya awali dari contoh real, praktek terapi komplementer. Kira-kira seperti ini bentuknya. Kebetulan saya sendiri adalah bukan penderita, ya, bukan penderita, tapi diberi nikmat oleh Allah, ya, diberi nikmat oleh Allah untuk mengalami hipertensi. Saya tidak suka menggunakan istilah penderita untuk semua penyakit, karena boleh jadi Allah memberikan penyakit bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai salah satu bentuk kecintaan Allah kepadanya. Dan itu pula yang kita ingin bedah, bagaimana Islam memandang hal tersebut. Contoh di situ misalnya, secara medis atau dalam pendekatan konvensional atau pendekatan modern, beberapa obat yang setidaknya digunakan, ya, saya tidak usah sebutkan. Kemudian di situ ada terapi komplementer, ada juga yang menggunakan istilah terapi alternatif, ada juga yang menggunakan istilah terapi modalitas, ada juga yang menggunakan istilah pengobatan tradisional. Yang pasti tak cukup terapi medis saja, dan juga tak cukup terapi komplementer saja. Dua-duanya dibutuhkan. Boleh jadi pada seseorang cukup terapi medis saja, tetapi hanya bagi dia. Tapi bagi orang lain tak tentu. Begitu pula boleh jadi bagi orang lain cukup terapi komplementer saja, tapi mungkin bagi yang lainnya diperlukan kedua-duanya. Ini makanya yang harus terus kita bedah, harus terus menerus kita gali. Sehingga tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, betapa salah satu keunggulan dari Stikes Bakti Al-Qadiri ini adalah terapi komplementer. Luar biasa itu, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, baik, ini sebagai contoh. Yang berikutnya, ya, saya awali dari istilah fenomena zaman now. Fenomena zaman sekarang. Ya, karena penyakit apapun selalu terkait dengan masa, terkait dengan zaman. Dalam istilah istilah hadis itu ada
ada hadis atau makalah kalau tidak salah, mungkin yang ahlinya bisa bisa dibenahi. Ada istilah kullu marhalatin rijaluha. Setiap marhalah, setiap masa, setiap zaman memiliki karakteristik masing-masing. Kita sekarang hidup di zaman digital. 10 tahun yang lalu berbeda. 10 tahun yang lalu juga berbeda. Sehingga penyakit yang muncul 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu tentu dengan sekarang juga berbeda. Itulah makanya setiap zaman memiliki fase kehidupan masing-masing. Dari sekian banyak, ada satu hal yang sangat menarik. Yang pertama di situ ada istilah pengobatan semakin canggih, tapi kualitas kesehatan semakin buruk. Pengobatan semakin canggih, pakai alat-alat teknologi yang tinggi pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain ternyata penyakit juga semakin aneh, atau status kesehatan pada sisi yang lain juga tak terkendali, termasuk angka kematian ibu, angka kematian bayi, kasus stunting, bahkan di Indonesia masalah penyakit menular infeksi yang sudah puluhan tahun hingga sekarang ini tak bebas-bebas dari negeri kita. Itu bukti nyata bahwa fenomena zaman now ini benar-benar realistis yang kita alami. Itu artinya apa? Itu artinya sekali lagi kita membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang integratif dari setiap model, dari setiap cara, teknik, metode untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Tak cukup satu pendekatan. Oh, ke sana. Oke. Baik. Ini saya sampaikan, saya kutip satu kisah inspiratif dari seorang dokter yang kebetulan temannya dokter itu mengalami nikmat kanker, bukan menderita nggih. Mengalami nikmat, diberikan nikmat kanker. Temannya tersebut yang dokter mengikuti terus-menerus pengobatan yang diberikan oleh layanan rumah sakit kepada temannya tersebut. Sejak dari pemberian tindakan operasi, kemudian segera dilakukan kemoterapi, dan terakhir adalah terapi sinar atau radioterapi. Ini prosedur medis bagi setiap orang yang diberikan nikmat kanker di rumah sakit manapun, khususnya yang menggunakan pendekatan medis konvensional. Lalu apa pentingnya saya menyampaikan ini? Pentingnya adalah, Bapak Ibu, pentingnya adalah bahwa kalau kita hanya menggunakan pendekatan medis konvensional tanpa pendekatan terapi komplementer, contoh realnya seperti kasus ini. Seperti kasus ini, orang dengan penyakit kanker, ciri utamanya adalah dalam tubuhnya ada sebagian selnya yang ganas. Sebagian selnya yang ganas. Itu artinya apa? Sistem imunitas dirinya, sistem kekebalan tubuh dirinya tidak dalam posisi 100%. Tidak dalam posisi 100%. Oke, sampai di sini. Kemudian dilakukan tindakan operasi. Dalam analisa pakar kesehatan, termasuk beliau dokter ini, orang yang mengalami tindakan operatif, maka dari 100% kemudian ia mengalami kanker, maka imunitasnya turun
tinggal 70%. Tinggal berapa Bu, Pak? 70%. Dari 70% itu dilakukan tindakan operasi, akan turun lagi menjadi berapa? 50%. Orang yang dilakukan tindakan operasi, kemampuan dirinya menangkal penyakit dari luar, penyakit tambahan, tinggal 50%. Kalau ini tidak ditambah dengan terapi komplementer, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu pendekatan spiritual, entah itu pendekatan mental, maka sungguh yang 50% ini juga akan segera turun lagi karena ia bersiap-siap dilakukan terapi kimia atau disebut dengan istilah kemoterapi. Jadi kesimpulannya seperti dalam kasus ini, sebetulnya tindakan medis yang sekarang sedang ada bukan menyembuhkan kanker, hanya memperlama seolah-olah masa hidup. Bahkan sesungguhnya mempercepat karena menurunkan imunitas tubuh dari orang yang mengalami kanker tersebut. Ini pentingnya rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, betapa sekali lagi terapi komplementer amat sangat dibutuhkan. Kita teruskan. Baik. Di luar negeri sudah lama. Di luar negeri sudah lama. Contoh di Amerika. Dari sekian banyak penyakit yang ada, gejala yang paling menonjol itu apa? Kalau orang sakit, Bapak Ibu, gejala yang paling menonjol apa? Rasa nyeri. Sakit apapun yang paling menonjol dirasakan adalah nyeri. Dan begitulah pula di Amerika. Sehingga penyakit dengan gejala utama apapun itu, yaitu nyeri, solusi medisnya yang paling ampuh adalah pemberian sejenis narkotika, yaitu opioid. Itu yang paling cespleng. Dikasih obat ini, obat itu, obat ini, bisa, tapi hanya sementara. Tapi yang cespleng adalah sejenis narkotika ini. Tapi pemberian narkotika ini telah menimbulkan masalah tersendiri. Salah satunya adalah beban ekonomi negara. Salah satunya beban ekonomi negara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecanduan bagi yang mengalami sakit tersebut. Ditambah lagi populasi kasus tulang belakang, ya, akibat kendaraan semakin banyak, kecelakaan, lagi-lagi apa? Penderitaan nyeri. Ada yang punya kasus tulang belakang? Ya. Pasti gejala utamanya yang paling dirasakan adalah nyeri. Tak enak, duduk tak enak, apa-apa tak enak. Ya. Sehingga teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sekali lagi betapa sampai sini kita melihat perspektif terapi komplementer sangat penting. Kita teruskan. Ya, sehingga di Amerika sendiri sudah dikembangkan pendekatan-pendekatan yang berbasis budaya, berbasis agama, berbasis